ini kompetensi ini di dalam hukum acara peradilan agama maupun pada hukum acara peradilan perdata itu sama hukum acaranya. Begitupun dengan kompetensi sama. Kenapa sama? Karena Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa selagi belum ada hukum acara agama, maka yang digunakan adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan negeri. Oleh karena itu, materi ini hari Senin yang lalu Ibu masukkan di hukum acara peradilan perdata. Jadi sama ya. Ini slide ini dipinjam atau dipinjam dari Saudari Sri Laksmi A. SHMH. Isi sama, jadi ini tentang kompetensi atau kewenangan mengadili dari pengadilan agama. Nah, kewenangan mengadili ini di dalam Undang-Undang Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 yang sudah pernah saya sampaikan bahwa macam-macam kewenangan mengadili dari PA itu ada 9 di pasal 49. Ya, kewenangan mengadili substansinya ya, hukum materialnya, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, hadanah, kemudian hibah, wasiat, dan seterusnya. Terakhirnya itu adalah sengketa bisnis syariah. Ini kewenangan mengadili substansi hukum materialnya dari pengadilan agama. Diatur pasal 49. Dan itu diingat ya, Anda sudah punya buku semua, materi tentang penyelesaian sengketa syariah itu, slide-nya silahkan diunduh dari Siakadu, sudah Ibu masukkan di Siakadu. Jadi sekarang kita melihat hukum acaranya. Bagaimana sih hukum acaranya itu? Kita mulai dari yang dasar, yaitu kewenangan mengadili atau kompetensi dari pengadilan agama itu sendiri. Dari segi hukum acara perdatanya, hukum acara perdata agamanya, kewenangan mengadili tersebut ada 2 macam. Yang pertama adalah kewenangan absolut, dan yang kedua adalah kewenangan relatif. Apa yang diartikan dengan kewenangan absolut atau kompetensi absolut? Ya, ini dalilnya. Kewenangan mengadili antara berbagai macam badan peradilan. Diatur dalam pasal 134 HIR garing 160 RBG. Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili antara pengadilan yang setingkat dan sejenis. Diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR. Ini HIR-nya harus punya ya. Silakan di-download di Google juga banyak. Azas yang digunakan adalah aktor sequitur forum rei. Apa artinya itu? Nah, ini nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kita lihat dulu isi pasal 118 ayat 1. HIR yang pertama berisi tentang kompetensi relatif. Yang kedua, cara mengajukan gugatan. 3, cara menghadap untuk membuat gugatan. Ya, kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 118 HIR ayat 1.
kewenangan mengadili antara pengadilan yang setingkat dan sejenis. Apa artinya yang setingkat dan sejenis? Kompetensi relatif itu setingkat dia sama-sama pengadilan kelas 1A, sama-sama di bawah lingkup pengadilan negeri, sama-sama lingkup pengadilan agama, tetapi beda lokasi. Yang satu berada di pengadilan agama ada di Kota Bumi, yang satu lagi pengadilan agama ada di Kalianda, setingkat dan sejenis. Kalau tidak sejenis bisa antar lembaga pengadilan, yang satu pengadilan agama, yang satu lagi pengadilan negeri. Kemudian itu kompetensi relatif dan cara mengajukan itu boleh secara langsung, boleh secara tertulis. Secara langsung artinya yang bersangkutan menghadap langsung ke panitera pengadilan untuk menyampaikan keinginan atau niatnya untuk mengajukan gugatan. Jangan lupa gugatan ini ada di dalam hukum material yang diatur dalam pasal 49 tadi. Kemudian cara menghadap ini kalau dia buta aksara disampaikan dengan lisan, didampingi oleh keluarga atau didampingi oleh pengacara. Berikutnya adalah penjelasannya ya, ayat 1. Slide nomor 4. Nah, ini gugatan diajukan ke pengadilan agama ya, bukan pengadilan negeri karena kita lagi membicarakan pengadilan agama. Tetapi ini tetap sama, substansi sama. Di wilayah tergugat bertempat tinggal. Nah, ini gugatan diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama di wilayah tergugat bertempat tinggal. Ya, jadi tempat tinggal tergugat itu gugatan dimajukan. Kemudian ayat 2, bila tergugat lebih dari satu orang, atau jika antara para tergugat terdapat hubungan sebagai penghutang utama dan penanggung atau penjamin. Ini di tempat tinggal, ini berhubungan dengan hukum harta benda ya. Kemudian sengketa harta benda. Kemudian yang ketiga, jika tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama di mana penggugat bertempat tinggal. Atau jika gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan pengadilan negeri atau pengadilan agama di mana barang tetap tersebut terletak. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian dengan suatu akta. Ini hukum acara yang digunakan. Tetapi di dalam praktek di pengadilan agama ini terdapat beberapa penyimpangan. Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya ya. Kita daring sih ya, nggak bisa Ibu mencontohkan kasusnya. Kalaupun Ibu sampaikan kasusnya, yang ada nanti bingung. Nggak ada gambarnya ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami karena ini juga sudah ada di hukum acara perdata. Jadi gugatan yang ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama itu kewenangannya adalah mengadili perkara perkawinan. Perkara perkawinan ini sangat luas. Perkawinan ini ada perjanjian kawin ada di sana. Perjanjian kawin itu sendiri bisa dilakukan di awal perkawinan, bisa dilakukan di tengah perkawinan berlangsung.
Ya, lanjut ya, namanya di rumah mesti ada gangguan ya. Kemudian, ya jadi gugatan diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama di wilayah tergugat bertempat tinggal. Ini contohnya yang ringan adalah kasus suami yang melakukan cerai talak. Bukan cerai gugat, cerai talak. Cerai talak ini suami yang mengajukan gugatan. Maka lokus delikti atau tempat apa peradilan agama, acara-acaranya, hukum acara agama. Maka lokus delikti atau tempat mengajukan gugatan adalah di tempat tinggal perempuan yang akan digugat dicerai talak. Ganti hari nggak tahu. Saya di-unmute dulu. Tergantung dosanya kalau dia mau ganti. Jadwal aksi ke hari mau ganti. Udah, bisa dilanjutkan ya. Saya ulang. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri garing PA di wilayah tergugat bertempat tinggal. Artinya gugatan dimajukan pada pengadilan agama atau pada pengadilan negeri di mana perempuan tersebut yang akan digugat cerai talak bertempat tinggal. Ya, jadi kalau perempuannya perkawinan berlangsung di Bandar Lampung, tetapi domisili perempuan ada di Kota Bumi, maka ketika suami akan mengajukan gugat cerai terhadap istrinya, gugat cerai ini diajukan di tempat tinggal atau domisili dari perempuan yang akan digugat tersebut, yaitu di Kota Bumi. Sekali lagi, diajukan di wilayah tempat perempuan tersebut tinggal atau berdomisili. Ya, jadi tidak bisa sembarangan mengajukan gugatan cerai. Walaupun perkawinannya berlangsung di Bandar Lampung, tetapi setelah terjadi sengketa rumah tangga, perempuan tersebut berdomisili di Kota Bumi, maka gugatan yang akan diajukan oleh pihak suami adalah di wilayah Kota Bumi. Kalau dia dilakukan di tempat lain, maka dia melanggar kompetensi relatif dan perkara tersebut akan ditolak. Ya, tidak akan diproses karena melanggar kompetensi relatif. Kemudian penjelasan yang kedua, bila tergugat lebih dari satu orang atau jika antara para tergugat terdapat hubungan sebagai penghutang utama dan penanggung atau penjamin, ini bagian yang keduanya. Kalau tergugatnya lebih dari satu orang, bagaimana? Ini untuk sengketa harta benda. Di pengadilan agama, harta benda ini hanya sebatas harta benda bawaan, harta benda godong gini, harta warisan yang sudah dipisahkan dari kepemilikan bersama. Kemudian yang ketiga, jika tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri di mana penggugat bertempat tinggal. Atau jika gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama di mana barang tersebut terletak. Ini misalnya sengketa harta gonogini. A misalnya ini bertempat tinggal di Jakarta.
menikah di Jakarta bersama B. Jadi A dan B ini menikahnya di Jakarta, perkawinannya selama 10 tahun, misalnya ini ya, 10 tahun, mempunyai harta gonogini seharga 10 miliar, tetapi harga yang 10 miliar ini dalam bentuk benda, tanah, dan hotel misalnya di Lombok. Dengan posisi ke tempat yang jauh, maka gugatan bisa diajukan di mana penggugat bertempat tinggal, atau jika gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan pengadilan tempat benda atau barang tersebut berada. Jadi dalam hal ini gugatan bisa diajukan di tempat barang tersebut berada, yaitu di Lombok. Ini pengecualian di ayat 3. Kemudian yang keempat, kesepakatan para pihak untuk menetapkan di pengadilan mana, ini masih di slide 4 ya, di pengadilan mana akan ditetapkan gugatan tersebut. Jadi mereka bersepakat sendiri, enaknya di mana, pengadilannya yang dipilih pengadilan mana, ini ditentukan oleh ayat 4 dari kompetensi relatif. Sekali lagi, jelas ya, ini mengenai kompetensi relatif, mengenai tempat mengajukan gugatan. Nggak ada pertanyaan kan? Kita lanjut melihat slide yang kelima. Sekali lagi, di dalam hukum acara peradilan agama maupun di dalam hukum acara peradilan perdata, itu hukum acaranya sama. Yang digunakan sumbernya sama, yaitu HIR dan RBG. Bedanya di pengadilan agama diikuti dengan beberapa peraturan sendiri yang ada di dalam Undang-Undang Peradilan Agama maupun di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam Undang-Undang Peradilan Agama, saya ulang sekali lagi, ditentukan di pasal 49 bahwa ruang lingkup kewenangan mengadili PA itu sudah ditentukan secara limitatif di dalam pasal 49. Ya, ini harus diingat sampai kapanpun, ini sepanjang Undang-Undang Peradilan Agama tidak berubah, maka inilah yang harus menjadi pegangan kalian ketika bicara tentang pengadilan agama. Clear ya? Kita pindah ke slide 5. Kita lihat. Ya, ini tadi sudah ditayangkan sama temannya. Cara mengajukan gugatan, yaitu lisan dan tertulis, tadi sudah saya sampaikan juga. Kita bergeser. Ini mudah dipahami, mengajukan gugatannya bisa dengan lisan, bisa juga dengan tertulis. Bisa juga secara langsung, bisa juga diwakili dengan memberikan surat kuasa kepada pihak yang berwenang, misalnya ke pengacara ya. Kemudian yang 6, ini cara menghadap tanpa kuasa, kuasa khusus. Apa bedanya surat kuasa dan kuasa khusus? Dipelajari ya, ini sudah ada di hukum acara perdata, saya lewatkan. Kita masuk, ini tahapan beracara administratif, ada yudisial, bisa dipahami ya, itu nggak terlalu sulit.
segi administratif, pihak penggugat mengajukan gugatan atau permohonan, membayar ongkos perkara. Kalau persekot itu definisinya sendiri artinya DP. Persekot di situ membayar ongkos perkara dalam bentuk persekot itu DP. Menerima tanda bukti pembayaran. Ya, ini lumrah lah ya. Kalau suatu transaksi harus diikuti dengan bukti transaksi. Kita pindah ke slide 9. Ini kan sudah pegang semua slide-nya ya. Sudah dibagikan di WA kemarin ya. Oke. Dari pihak penggugat, kemudian dari pihak pengadilan, dan seterusnya, ini bla bla ya. Panitera menyampaikan kepada ketua pengadilan, menentukan majelis hakim. Majelis hakim menentukan hari sidang pertama, panitera membuat surat panggilan, jurusita menyampaikan surat panggilan kepada para pihak. Ya, itu prosesnya. Di slide 10, dokumen penting dalam segi administratif. Yang pertama, surat penetapan hari sidang pertama. Yang kedua, surat panggilan. Yang ketiga, BAP, berita acara pemanggilan, dan kemudian daftar perkara. Ini harus jelas, karena kenapa harus jelas begini? Yang pertama ini surat penetapan hari sidang pertama. Ini adalah untuk menghitung dan menjatuhkan perstek atau tidak perstek. Oleh karena itu, dokumen ini sangat penting bagi para pihak karena di dalam hukum acara peradilan perdata maupun agama dikenal dengan ada istilah yang kita kenal dengan perstek. Nanti di bagian berikutnya, ada slide berikutnya, akan ketemu perstek. Apa itu perstek? Perstek putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak siapa? Pihak tergugat atau kuasa hukumnya. Oleh karena itu, ini catatan yang sangat penting. Kalau dia tidak hadir pada sidang pertama, tidak hadir lagi pada sidang kedua, baik si tergugat maupun pengacaranya tidak hadir, maka dokumen ini akan digunakan untuk menetapkan apakah bisa dijatuhkan putusan perstek atau tidak. Di dalam peraturan Kementerian dalam peraturan surat edaran Mahkamah Agung, bila tidak hadir pada sidang pertama, dilanjutkan pada sidang kedua tidak hadir, maka hakim dapat memutus perkara tersebut dengan perstek. Jadi ini yang awam terkadang tidak memahami. Ini tugas kalian menyampaikannya kepada keluarga, kepada siapapun yang Anda kenal, bahwa di dalam hukum acara perdata maupun perdata agama, ketika dipanggil pada sidang pertama harus segera datang, baik diri sendiri maupun mewakilkan ke orang lain. Kenapa? Karena bila pada sidang kedua tidak hadir, hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan perstek. Putusan perstek ini putusan yang diambil ketika tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan sidang kedua. Maka hukuman atau putusan yang akan segera dijatuhkan oleh hakim sudah masuk ranah putusan perstek. Nanti kita ketemu pada pembahasan perstek berikutnya. Walaupun di dalam putusan perstek bisa dilakukan perlawanan yang kita kenal dengan perlawanan perset, tetapi ini sudah masuk dalam hukum acara yang sudah akan menyusahkan Anda sendiri kalau Anda ingin menolak putusan perstek itu. Ya, jadi jangan heran bila tiba-tiba Anda tidak hadir pada sidang pertama, tiba-tiba sidang kedua atau sidang ketiga Anda tidak hadir lagi.
hakim akan segera menjatuhkan perstek. Artinya Anda bersedia menerima putusan tanpa Anda hadir di pengadilan, yaitu dokumen yang keempat. Kemudian, ya ini apa namanya, bisa dipelajari sendirilah ya, syarat menyampaikan surat panggilan ini. Tanpa harus penjelasan dari Ibu, kalian bisa membacanya. Ini ya, yang kemudian di slide 12, segi yudisialnya ini, tahap hari sidang pertama, tahap jawab-menjawab, tahap pembuktian, tahap putusan hakim, dan pelaksanaannya. Yang menjadi sedikit kendala di pengadilan agama ini ketika perkara hak asuh anak. Karena hak asuh anak ini bila sudah diputuskan hakim, ada kendala untuk mengeksekusi. Kadang-kadang sampai anak tersebut dewasa, tidak bisa dieksekusi kalau tentang hak asuh anak ya. Hak asuh anak atau hadanah, dalam Islam dikenal dengan hadanah. Banyak kasus terjadi tidak bisa dieksekusi dalam hal hak pengasuhan anak. Itu slide yang ke-13. Nah, ini yang diatur di slide 13. Ketika sidang pertama mereka bertemu antara penggugat dan tergugat, maka hakim harus menawarkan, wajib menawarkan perdamaian. Kalau perdamaian tersebut diterima, maka akan dibuatkan berita acara perdamaian dalam bentuk akta otentik. Akta perdamaian tersebut final dan mengikat. Artinya persidangan tidak bisa dilanjutkan lagi karena sudah tercapai kata sepakat di awal persidangan. Menyatakan bahwa mereka sepakat untuk berdamai. Untuk kalau dalam sengketa rumah tangga, mereka sepakat untuk tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Misalnya menggugat cerai, hakim wajib mendamaikan mereka untuk tidak melanjutkan gugatan perceraian, dalam arti mereka berkumpul kembali dengan baik-baik. Kemudian, ya ini di dalam 130 HIR ini wajib mendamaikan, harus mendamaikan. Bagaimana kalau tidak mau berdamai? Kalau tidak mau berdamai berarti perkaranya dilanjutkan. Tetapi kalau mereka sudah berdamai, dibuatkan akta perdamaian. Bisa dilanjutkan lagi ya ini. Ibu tunggu ya, Hani. Sudah dapat peringatan dari Zoom-nya. Sedikit lagi. Bisa dilanjutkan nggak? Ya. Ya. Jadi Bisa, Bu. Bisa ya. Di buku yang kalian pegang itu ada materi tentang sengketa syariah. Nah, sengketa syariah itu slide-nya ditambahin dengan yang ada di Siakadu. Ya, nanti ada pengumuman selanjutnya dari Ibu. Ada pertanyaan enggak sampai di sini dari hari sidang pertama? Hari sidang pertama, ya. Dipelajari ini sepertinya enteng, sepele, tetapi sebetulnya ini agak jelimet kalau dibuat kasus. Nanti Ibu berikan contoh kasusnya ya, untuk dipelajari. Jadi ini harus dipahami bahwa sidang pertama itu begini, hukumnya wajib atau harus. Kalau dia tentang tentang mau menggugat cerai, hakim wajib mendamaikan sehingga perceraian tidak terjadi. Lalu dibuatkan akta
Lalu dibuatkan akta perdamaian, ya. Akta perdamaian ini sifatnya final dan mengikat. Artinya dia berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Bagaimana kalau sesudah ini terus mereka mau melanjutkan lagi? Maka gugatan cerai tadi akan dimulai dari awal lagi. Clear nggak sampai di sini? Clear nggak sampai di sini? Jadi kalau sudah nih terjadi sepakat nih, nggak jadi cerai, para pihak ini dibuatkan sama panitera akta autentiknya. Sifatnya akta autentik ini final dan mengikat, ya, nggak bisa dianggap main-main karena dia setara dengan putusan hakim. Lalu dicabut ini perkara, selesai kan? Tetapi masih terjadi sengketa lagi mereka. Mau menggugat cerai lagi. Nah, ini tidak bisa lagi melanjutkan yang pertama. Mereka harus membuat gugatan baru. Nah, clear nggak Desi? Clear ya Desi? Ini yang satunya siapa ini? Arifki ya? Clear nggak Arifki? Iya Bu, alhamdulillah clear. Aduh. Clear ya. Jadi kalau ada kasusnya begitu caranya. Kemudian Rivaldo, mana Rivaldo? Rivaldo, tolong di screenshot ini ya Google Absennya ya. Aurel, mana Aurel? Namanya kayak artis. Aurel, Ya Ibu. mana gambarnya? Nah, muka yang cantik itu jangan ditutupin. Clear nggak Aurel? Apa baru Ya bangun Ibu. tidur? Clear ya? Semua Ibu. coba di on cam semua. Raffi, ada Aurel, ada Raffi di sini ya. Raffi, clear nggak Raffi? Pasal 130 R, 118 HIR, ini clear nggak? Clear ya? Clear, Bu. Jadi kalau dikasih contoh kasus sama Ibu, bisa jawab ya. Sampai di sini saja penjelasan saya, selebihnya silakan belajar sendiri. Yang di buku itu arbitrasi syariah ya sengketanya, kemudian slide-nya ada di si Akadu, silakan di-download. Bikinlah resume yang sengketa syariah itu ya. Diresum babnya, jangan lebih dari 2 halaman, ambil poin-poin pentingnya saja. Minimal 1 halaman folio, maksimal 2 halaman folio. Clear? Giga, ya diam-diam ya di Giga ya, biar kameranya nggak pusing muter-muter. Ada yang mau bertanya? Giga pakai masker ada di mana? Di rumah sakit? Lagi di tempat umum ya. Oke, sampai di sini saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tolong ketua kelas atau wakil ketua kelas di screenshot absennya, didata dulu. Ini sudah semua ya Vi kelasnya. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Belajar sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.